Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Mutia Syawari dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Misda MPD. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial namun sering dianggap menakutkan oleh sebagian guru, yaitu supervisi akademik. Banyak yang mengira supervisi itu cuma soal sidak untuk mencari kesalahan guru di kelas. Padahal supervisi adalah jantung dari peningkatan kualitas pembelajaran. Di video kali ini, kita akan membedah 3 poin utama yang sering muncul dalam ujian administrasi supervisi pendidikan. Kita akan bahas prinsipnya, peran kepala sekolah, dan dampaknya bagi guru. Yuk kita mulai dari poin yang pertama, yaitu 4 prinsip supervisi. Bayangkan, supervisi ini seperti sebuah proses pembimbingan, bukan penghakiman. 1. Prinsip ilmiah. Supervisi harus berdasarkan fakta, bukan perasaan. Contoh, jika kepala sekolah bilang guru A kurang efektif, ia harus punya data, seperti hasil observasi kelas atau lembar kerja siswa, bukan karena ia tidak suka dengan guru tersebut. Tidak boleh. Jangan karena masalah pribadi kita mencampur adukan ke dalam supervisi. Itu tidak boleh. 2. Prinsip demokratis. Ini adalah kolaborasi. Contoh, sekolah bertanya, Bapak atau Ibu guru, bagaimana dari metode mengajar yang terasa sulit? Bukan menyalahkan. Jangan langsung, Bu, cara Ibu salah. Pak, jangan gunakan metode ini salah, tidak benar. Jangan seperti itu. Tanya, apakah mereka merasa kesulitan? Prinsip kerjasama. Guru dan supervisor itu mitra. Contoh, keduanya duduk bersama merancang lesson plan dan strategi baru untuk mengajar materi yang sulit dipahami siswa. Jadi, guru dan supervisor itu harus saling bekerja sama untuk mengajar para siswa dan para murid. 4. Prinsip konstruktif. Tujuannya membangun. Contoh, jika guru melakukan kesalahan, supervisor memberikan saran spesifik. Misalnya, Bapak sudah menjelaskan materi, tapi mungkin bisa ditambah media kartu kata agar siswa lebih aktif. Dengan begitu, guru merasa Bapak mau membantu dia dalam mengajar para murid. Jadi sebagai supervisor, berilah saran, jangan mengkritik, bantulah dia. Dengan seperti itu, para guru akan merasa diayomi oleh para supervisor. Baik. Poin yang selanjutnya, poin yang kedua, bagaimana posisi kepala sekolah? Seringkali kita bingung membedakan mereka sebagai administrator dan supervisor. Bagaimana sih kepala sekolah ketika menjadi administrator dan seperti apa kepala sekolah sebagai supervisor? Oke, langsung saja kita bahas kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah itu adalah manajer. Ia yang memastikan wadah pendidikan itu siap,
mulai dari jadwal pelajaran, kebersihan, hingga administrasi guru. Tanpa ini sekolah akan kacau. Jadi perannya sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah adalah mentor. Ia masuk ke substansi belajar. Ia memastikan guru mengajar sesuai kurikulum dan menggunakan metode yang tepat. Hubungan dengan efektivitas. Tanpa administrasi yang baik, guru tidak bisa mengajar dengan tenang. Tanpa administrasi yang matang, tanpa rencana yang matang, guru akan bingung kurikulum mana yang mau dipakai, bagaimana caranya kita bisa menyesuaikannya, apa yang mau kita tuju, seperti apa bentuknya. Para guru bingung mau mengajar murid seperti apa. Jadi administrasi itu harus bagus, harus baik, harus sempurna, harus matang, agar guru bisa mengajar para murid dengan tenang dan baik. Tapi tanpa supervisi yang baik, administrasi hanyalah formalitas. Administrasi udah bagus, tapi supervisinya enggak, sama aja nggak bisa. Itu cuma formalitas doang, nggak ada yang bisa berjalan dengan selaras. Jadi, ketika kepala sekolah mampu menyelaraskan sistem administrasi dengan pengembangan kualitas supervisi, maka tujuan pendidikan, yaitu siswa yang berkompeten, akan tercapai jauh lebih efektif. Baik, materi yang terakhir atau materi nomor 3, apa pengaruhnya terhadap profesionalisme guru? Sejauh mana pengaruhnya? Pengaruhnya sangat besar dan berjangka panjang. Banyak guru merasa supervisi adalah beban, padahal pertama, supervisi memaksa guru untuk melakukan refleksi. Guru menjadi sadar, oh ternyata selama ini saya bicara terlalu cepat ya. Oh ternyata metode mengajar saya salah ya. Oh ternyata masih banyak murid-murid yang tidak paham dengan apa yang saya ajarkan. Supervisi memaksa bukan membuat para guru menjadi makin salah, tetapi membuat guru mengintrospeksi dirinya sendiri. Itu sebuah poin positif yang sangat bisa diapresiasi. Benar bukan? Kedua, mendorong inovasi. Supervisor seringkali membawa wawasan tentang metode yang baru yang bisa dicoba guru. Ketiga, membangun growth mindset. Ketika guru merasa didukung, mereka tidak akan malu untuk mencoba teknik baru, seperti penggunaan teknologi atau media pembelajaran yang lebih kreatif. Kita akan menganalogikannya seperti ini. Dalam bidang saya, pendidikan bahasa Arab, bayangkan jika seorang guru, ustadz atau ustazah mengajar qawaid atau tata bahasa dengan cara ceramah terus menerus, ngoceh-ngoceh, hanya menjelaskan bla 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 bla, monoton seperti itu, pasti ngantuk, pasti para siswa akan merasa bosan. Tapi melalui supervisi, ia bisa diarahkan menggunakan metode komunikatif atau permainan bahasa, seperti bernyanyi. Mungkin kita bisa bernyanyi menggunakan bahasa Arab, atau bermain misal dari si satu ke satunya, main kamu artinya, saya Arabnya, bermain seperti itu. Siswa akan jauh lebih mahir dan antusias dan bersemangat. Mereka tidak akan ngantuk lagi dengan hanya penjelasan monoton seperti itu. Jadi tugas supervisi bisa sangat luar biasa. Jadi teman-teman, mari kita ubah pandangan kita tentang supervisi. Ia bukan tentang siapa yang lebih tinggi jabatannya, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kualitas generasi
penerus bangsa. Jika ada poin yang ingin didiskusikan atau teman-teman punya pengalaman di supervisi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini membantu tugas UAS kalian. Saya Mutia Syawari berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. See you. Audio Jungle.